Kalau yang sesuai yang kami rilis, kami juga kan mencoba melihat angka ini, kemiskinan itu turun. Jadi, kalau kami lihat tidak ada satu faktor tunggal yang dapat dinyatakan sebagai penyumbang utama penurunan angka kemiskinan. Hmm. Karena, angka kemiskinan, yang baru rilis kemarin, itu hasil interaksi dari berbagai faktor sosial ekonomi yang saling berkait. Misalnya dari sisi makroekonomi, pertumbuhan itu tumbuh lebih dari 5% ya, atau 5,04% YoY ya, year on year. Jadi sebenarnya hal ini tercermin dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Dan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga. Mhm. Artinya lebih banyak orang punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, daya Di beli sisi pengeluaran itu tenaga menjadi indikator begitu kerjaan, ya, Bu Nurma ya? betul. Karena kita menghitung angka kemiskinan, itu kita melihat bagaimana pengeluaran per kapita, Baik. pengeluaran per orang. Jadi ketika daya beli itu meningkat, itu artinya dari sisi pengeluaran itu terjadi peningkatan. Oke, kalau begitu pertanyaan saya lebih spesifik, Ibu. Jadi artinya benarkah kemudian survei dilakukan berdekatan dengan adanya bansos pula? Maka ini bisa dianggap sebagai bantalan begitu, Bu Nurma? Eh, kita melaksanakan secara rutin yang seperti saya bilang tadi setahun 2 kali ya, Maret dan Mhm. September. Jadi tidak selalu ketika bansos keluar itu survei dilaksanakan. Kita survei tetap sesuai jadwal. Baik. Nah, dan juga bukan karena bantuan sosial saja. Memang bantuan sosial itu menjadi salah satu yang menopang ya. Mhm. Bansos itu membantu keluarga bertahan ketika kondisi sosial ekonomi belum sepenuhnya pulih. Baik. Tapi berbagai hal lain seperti misalnya pertanian, sektor pertanian menunjukkan kinerja yang membaik, kemudian juga ketenaga kerjaan, penyerapan tenaga kerja yang berlanjut, itu semua tadi seperti yang saya sampaikan, interaksi dari berbagai faktor sosial ekonomi. Jadi Baik. bukan hanya bansos saja. Oke, banyak indikator begitu.